ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Saya katakan ini saya sampaikan agar para ummahat, para ibu-ibu di Islam Jamaah yang sekarang ini tidak menutup kemungkinan antum semua itu menjadi istri-istri yang bahasaku wasar loh ya, mohon maaf sekali, mohon maaf, istri simpanan atau bitonah dalam kata lain. Sampean minta pada suami Anda. Mudah, nanti saya tampilkan di sini nanti ya. Mudah, nanti datang aja ke pengadilan agama, file-file semua dibuat ada semua, tinggal copy paste aja, tinggal apa-apa alasannya, kemudian nanti nama, alamat tentunya, juga tunggu surat panggilan. Nanti surat panggilan akan diantarkan dari pegawai pengadilan agama. Biasanya ada survei, mensurveinya paling 1 orang 2 orang, survei ya, ingin nonton ini bener-bener rumahnya dengan iya Pak, oh ya, cocokan, oh ya sudah, itu aja, nggak sulit, nggak, penghasilannya dibuat. Kalau memang Anda misalnya di perusahaan ya tinggal slip gajinya berapa. Saya dulu waktu aku gak perusahaan, tadi aku yang mau balik daerah, tadi ya pokoknya nulis kira-kira dan tak. Wa ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus nikmat bisa ikut andil beramar ma'ruf nahi mungkar, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Ada video saya yang cukup viral, nomor 2, yang penontonnya sangat luar biasa, lumayan banyak lah, sekelas YouTube ecek-ecek seperti ini. Namun qadarullah kena banet apa-apalah bahasanya, sehingga tidak bisa dibuka dan tidak bisa kita putar lagi, yaitu video yang berjudul apa ya, tentang masalah pernikahan ala jamaah, ya, pernikahan ala Islam Jamaah, kurang lebihnya bahasa seperti itu. Di situ saya ungkap semua bagaimana proses-proses pernikahan, baik pernikahan dalam satu, artinya pernikahan single dengan single, atau pernikahan wayuh. Wayuh itu apa bahasanya? Wayuh itu poligami, dalam bahasa Arab at-ta'addud, poligami atau at-ta'addud. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Di antaranya kita pernah menjelaskan bahwasanya proses pernikahan dalam Islam Jamaah itu memang ada 2. Yang pertama adalah ND atau nikah dalam. Yang kedua
NL atau nikah luar, nikah siri maupun nikah luar di KUA. Ma fi muskilat artinya tidak masalah sebenarnya, karena di kaum muslimin yang lain sebagian juga ada yang mengerjakan seperti itu. Namun kalau kita melihat berangkatnya dari apa, pondasinya dari apa, yang perlu kita ketahui. Ada beberapa faktor alasan kalau kaum muslimin misalnya mungkin pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau dalam Islam jamaah mutlak, dia tidak mengakui keabsahan secara syar'i, yaitu ketika KUA menikahkan. Artinya bahasa kasarnya, KUA dianggap orang kafir yang tidak berhak untuk menikahkan. Itu yang ada. Sehingga kemudian mereka dinikahkan oleh siapa? Imam daerahnya, atau imam desanya, atau wakil imam daerah, atau orang yang ditunjuk oleh imam daerah sebagai wali nikah, penyerahan wali nikahnya. Jadi kita lebih pada berangkat mereka itu berangkat karena memang berangkat secara asas pondasi keyakinan bahwa orang-orang yang dianggap selain golongannya adalah orang-orang kafir dan tidak berhak menikahkan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Lalu ini disebut dengan nikah ND, nikah dalam. Ini berlaku kepada orang-orang yang ya pokoknya harus nikah, biasanya nikah dalam. Sehingga kalau terjadi ada dua pernikahan, dua mas kawin juga terjadi. 1 minggu sebelum pernikahan luar kemudian dinikahkan dalam dulu, kemudian 1 minggu kemudian baru nikah luar. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Lalu berkembang lagi ada namanya wayuh. Wayuh itu apa? Wayuh ini adalah poligami atau at-ta'addud. Dalam bahasa ta'addud, dalam bahasa Jawa wayuh. Di dalam Islam jamaah ini sebenarnya digencarkan sebenarnya, termasuk salah satunya juga yang dapat berkahnya ya saya lah, itu aja saya akui itu aja. Karena saya juga pelaku juga di dalam Islam jamaah dulu. Namun apa yang terjadi di dalam Islam jamaah, mayoritas, saya bicara mayoritas. Karena yang terang-terangan itu minoritas, sangat sedikit. Mungkin jumlahnya dibanding yang pelakunya itu enggak sampai 5%. Mayoritas adalah para pelaku poligami yang mana pelaku tersebut adalah dengan cara sir, atau dengan cara bitonah, atau dengan cara rahasia. Rahasia dari mana? Yang pertama, ada beberapa kita klasifikasi. Yang pertama adalah rahasia dari istrinya. Ini yang sangat menyakitkan. Rahasia dari istrinya, istri yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Itu dilakukan. Dan banyak pelaku dan mayoritas adalah orang-orang pengurus. Mayoritas orang-orang kaya, mayoritas orang-orang yang mereka seakan-akan mampu dia. Pengurus pusat, pengurus daerah, apalagi pengurus pusat itu gampang, imam daerah, penerobos daerah, atau aghnia orang-orang yang kaya yang mobilitasnya sering keluar kota dan sebagainya. Dia punya namanya nikah sir, nikah bitonah dari istri. Jadi istrinya nggak tahu. Memang secara alamiah, secara ilmu manusiawi nggak mungkin lah istri itu mengizinkan. Paling ya ada yang mengizinkan, tapi di persentase sangat tipis sekali. Ya kalau memberitahu itu kan wajib. Saya pernah tanya sama seorang kiai itu juga sangat luar biasa. Saya tanya, bagaimana dengan poligami, apakah harus izin? Izin tidak mungkin. Itu secara syarak loh, kita bicara syarak, tapi memberitahu harus, karena Nabi Muhammad SAW memberitahu. Dan istri-istrinya antara satu dengan yang lainnya tahu, ngerti, bukan sir. Dan sekaligus kata beliau, ini dakwah, ini adalah dakwah, ini adalah misi, ini adalah bagian dari sunnah.
Hanya kalau dikerjakan ya sunnah, walaupun sifatnya mubah dan sebagainya, oke, monggo lah. Tapi yang mengatakan sunnah ya monggo juga, karena kenyataannya Nabi juga pelaku seperti itu. Ini banyak korban di situ. Korban apa? Korban misalnya ketika sudah lama tidak diurusi, apalagi jaraknya yang jauh, tidak diurusi. Bahkan ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 4, tidak diurusi. Bahkan ada ini nih, korban wayuhan nih masuk dalam du'afa. Masuk dikategorikan du'afa bukan karena kekurangan, karena tanggungan anaknya oke. Bapaknya nggak kurang-kurang bertanggung jawab, sehingga masukkan kepada bagian dari du'afanya. Kasihan. Ada yang meramal. Ini yang pertama, tipikal sir atau bitonah dari istri-istrinya atau dari istrinya. Ini ditutup rapat. Bahkan sampai punya anak, bahkan sampai ada yang kejadian katanya punya cucu juga. Sampai tahunnya itu setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ternyata bapaknya pernah menikah di daerah sana dan punya anak. Ya kalau bicara sah dan tidak sah sih ya sah-sah saja. Selama persyaratan pernikahan sana juga memenuhi persyaratan, tetapi kalau tidak ya tidak sah. Namun kan cara-cara seperti ini licik lah bagi saya. Namun anehnya itu didukung oleh pusat, didukung. Artinya di pusat Islam Jamaah itu didukung, disupport. Didukung artinya oleh tidak apa-apa, bitonah tidak apa-apa. Langsung seningkah nih keimaman. Amiran. Bahkan dulu ada aturannya, dulu awal-awal saya pernah ya tanya-tanya karena saya juga sedikit banyak. Ya pelaku juga diminta untuk menyerahkan, kalau mau model seperti itu, menyerahkan hartanya 1/16. Calon harta warisan saya, harta yang ada kono gini itu diserahkan 1/16. Ya barangkali mungkin pelakunya laki-laki yang meninggal dunia, lalu tinggalannya 16% ini dititipkan di pusat, diserahkan kepada istri yang kedua atau istri yang disimpan tidak diketahui oleh istri yang lain. Ya itu model-model cara seperti itu kan kok gak enak tuh zaman Nabi, masa gak enak. Namun ini dalam rangka menyelamatkan apa? Pernikahan ini, sirnya ini, pernikahan bitonah. Itu yang pertama, model rahasia dari istri. Dan yang model yang kedua adalah model rahasia dari umum, dari keumumannya. Artinya istrinya tahu bahwa beliau itu punya istri di sana, tapi masyarakat nggak tahu, jamaah secara umum nggak tahu, sehingga mungkin tidak bisa diproses secara KUA yo kangelan, atau kadang-kadang ya ada dulu saya didapat penawaran kalau beli berapa ya 7-9 juta pokoknya aspal, dapat surat resmi dan surat aspal itu asli tapi palsu gitu maksudnya, resmi katanya dari KUA. Dari mana Allahu a'lam bishawab. Itu ucapan-ucapan yang bagi saya saat itu tidak tertarik sama sekali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, sesuatu yang memang dimulai dari sebuah kesalahan mahaka fi sadrik wal ism mahaka fi sadrik. Suatu dosa itu sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang enggak tenang dalam hati kita, mahaka fi sadrik. Bingung, wedi takut. Maka saya di sini hanya memberitahu dan mengkhabarkan. Dan saya tujukan kepada wanita-wanita yang sekarang dinikah bitonah. Tak kasih tahu, begitu mudahnya Anda mengurus pernikahan secara resmi, dalam artian resmi pemerintah, itu mudah. Tak kasih tahu ya. Kasih tahu pada suami suami ibu-ibu atau suami para pengurus-pengurus Islam Jamaah, tinggal gampang ya. Pemerintah itu mendukung sebenarnya. Artinya ya tentunya dengan melewati beberapa persyaratan. Dan saya biidznillah walhamdulillah, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya melakukan itu. Ketika banyaknya masukan-masukan bitonah, mas bitonah, gak usah. Saya gak.
Karena dalam benak saya dalam waktu masih di Islam Jamaah, iki dakwah ini adalah dipandang sebelah mata. Ini adalah sesuatu perkara syariat yang sampai sekarang secara ridho 100% itu belum banyak masyarakat yang ridho. Makanya saya pernah dikasih, saya imam daerah itu uang kalau nggak salah 1.800.000 atas nadarnya sendiri. Atas nadarnya dia waktu itu nyepelek nih bahasa saya. Sebelum saya punya niatan atau punya tikoter nikah wayuh itu, saya selalu di forum-forum itu diguyoni. Agar masih wan gelem mau wayuh tapi resmi loh ya, tak kasih hadiah 1 juta berapa gitu. Saya ingat betul kok. Terus qadarullah 2 tahun 3 tahun saya menikah beneran. Ya udah, beliau tapi janjinya masih sebagai janji nazar saya 1.800.000 1.600.000 itu. Saya masih ingat tahun 2017-an. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Apa sih syaratnya? Gampang sekali. Jadi ketika saya dulu itu menikah yang kedua, secara otomatis secara kekeluargaan sudah fix dulu ya, istri saya sudah jelas mengetahui, bahkan beliau yang mengantarkan saya melamar. Terus kemudian mertua saya dari istri saya yang pertama sudah oke bersama keluarganya, ya sudah, nih saya pikir ya monggo. Kemudian bapak ibu saya sudah, walaupun ya ini semua tidak mulus semua, melalui beberapa harus ada argumen-argumen yang tepat untuk beliau bisa menerima. Dan termasuk calon mertua saya dan keluarga besarnya, betul di Klaten sana bayar. Ya juga sama harus melalui ya argumen-argumen dulu sampai beliau benar-benar menerima. Setelah itu fix semua, ada keluar istri dan orang tua saya, kemudian mertua saya, kemudian siapa? Calon mertua saya fix. Saya waktu itu datang ke Pak Lurah. Kemudian Pak Lurahnya dulu KU daerah. Sini datang. Saya minta, Pak, saya pengen ini wayuh dan syarat-syarat. Wah, aku gak pernah ngurusi Mas. Saya nggak pernah ngurusi itu, piye caranya ya? Karena ya piye ya ada sih sana itu juga nikah, tapi ya itu kita nggak tahu prosesnya apa, gelap-gelapan sih masalahnya. Nggak tahu kita juga. Oh ngoten. Saya sendiri akhirnya saya datang ke kantor KUA. Sebagai KUA saya di usia 32 tahun ya, saya 31 tahun. Tanya kepada petugas KUA, Mas, cara-caranya Arab nikah piye Mas? Oh ini Mas, ini. Enggak, maksudnya mau poligami. Jadi waduh, sama usianya pinten? Sama usianya berapa? 32 tahun ya, 32 tahun. Ya, poligami apa nikah pertama? Poligami. KUA pun saat itu juga bingung. Gini Mas, KUA itu hanya bisa mengeksekusi pernikahan, entah itu pernikahan pertama, entah kedua, ketiga, keempat, kita nggak tahu. Pokoknya ada pengajuan resmi, ya sudah kita menikahkan. Dan terus piye? Sampean datang neng pengadilan agama. Nah, saya datang ke pengadilan agama saat itu. Datang pengadilan agama hanya konsultasi aja, konsultasi bagaimana cara-caranya. Ini sekaligus pembelajaran bagi ini akhwat-akhwat ini yang di Wayuh Bitonah dibilang sama bapaknya, mudah ya. Nah, apa Anda aku tak kasih tahu toh. Datang di sana konsultasi, saya konsultasi. Ini gimana Pak Kulajeng? Ya, poligami gini. Loh, sama usianya berapa? 31, 32 Pak. Syaratnya gini. Nah, tapi filenya semua ada di kantor itu. Saman bawa flash disk enggak? Nah, bawa Pak, saya waktu itu bawa tas atau flash disknya. Bawa Pak, ya ini udah tak copy semua, nanti kamu tinggal ganti nama.
dan ganti apalah yang perlu sampean ganti nanti. Di antaranya seperti ini, saya bacakan ya. Kalau nggak ada perubahannya. Surat izin poligami. Nanti tak tampilkan di sebelah sini. Surat permohonan rangkap 9. Kalau dulu sampai rangkap 9 kalau nggak 12. Ini difotokopi semua. Dan buat satu difotokopi, kemudian dikasih materai. Asli materainya. Jadi materai semua, bermaterai semua. Fotokopi KTP pemohon dan calon istri beserta istri pertama. Fotokopi KTP pemohon dan calon istri beserta istri pertama. Kemudian yang ketiga, fotokopi buku nikah pemohon. Saya, fotokopi buku nikah saya pertama tadi. Ini fotokopi istri saya, calon istri saya, dan saya jadikan satu. Kemudian fotokopi kartu keluarga pemohon. Ini kalau saya tidak ada perubahan loh ya, ini berdasarkan pengalaman saya dulu. Fotokopi kartu keluarga. Kemudian surat keterangan status calon istri kedua dari desa bila belum bernikah, apabila pernah terjadi perceraian melampirkan fotokopi akta cerai, dan apabila meninggal dunia melampirkan surat kematian. Misalnya yang saya nikah ini janda misalnya yang kedua, maka harus melampirkan, kalau nggak cerai ya kematian. Kalau yang menikah masih gadis ya enggak. Kebetulan saya saat itu alhamdulillah istri saya masih gadis, masih perawan. Mubalighat tugasan. Dua-duanya alhamdulillah mubalighat tugasan, putu pusita semua. Ya teman, cerita sedikit-sedikit. Kemudian surat pernyataan berlaku adil. Di sana ada pernyataan berlaku adil itu ada. Jadi nggak usah ngarang, sudah ada nama ini saya berlaku adil dan sebagainya. Kemudian pernyataan penghasilan diketahui oleh desa atau instansi. Nah ini pernyataan penghasilan atau keterangan penghasilan. Ya. Penghasilan pun itu kalau saya baca nggak ada ketentuan sih. Dulu ada katanya 9 juta dan berapa per bulan. Tapi ya gitu, namanya Indonesia ini hanya sebuah untuk melengkapi administrasi. Nggak ada orang yang gagal gara-gara penghasilan, nggak ada. Ya tulis saja berapa itu aja. Kira-kira lah kan sampean hidup itu berapa lah. Kehidupan sampean atau ya 4 juta atau 5 juta. Tadi itu saya dulu tulis berapa ya. Yes, pokoknya di bawah 10 juta lah. Dan itu nanti dimintakan tanda tangan. Ya. Oh, belum ya, ini belum, ini nanti terakhir ya. Kemudian surat izin atasan bila PNS. Kalau PNS, tapi kalau udah swasta tidak perlu. Kemudian yang 9, surat pernyataan tidak keberatan di madu dari istri pertama. Istri pertama ada surat pernyataan. Di sana filenya ada semua. Neng kono ada file semua. File semua ada. Tinggal ganti aja. Kemudian 10 pernyataan tidak keberatan di madu dari calon istri. Jadi dari yang pertama juga siap. Di madu yang kedua juga siap. Ini ada pernyataan tanda tangan. Kemudian selanjutnya surat keterangan pemisahan harta kekayaan. Nah ini gono gini. Maksudnya gini, selama saya menikah dengan istri pertama, harta apa saja ya? Sudah punya harta apa saja? Nah, dituangkan misalnya rumah, sepeda motor dan sebagainya. Tulis mereknya apa, rumahnya nomor surat berapa. Kemudian Honda atau Hondanya apa? Saat itu saya punya 3 tuh ya. Revo, tapi Revo Sabilillah juga ya. Vario, kemudian Beat, Honda Beat dan Vario, apa itu Revo, boleh semua. Artinya hanya memisahkan, ini loh hartamu sebelum kamu menikah dengan istri yang keduamu, ini hartamu dengan istrimu pertama. Dan itu formnya di sana juga ada, sudah ada semua dan tadi. Kemudian yang terakhir membayar panjar biaya perkara. Panjarnya kalau nggak salah dulu loh ya 400.000, murah. 400.000 saya itu pun titip sementara. Ternyata pas waktu putusan itu saya bawa uang berapa ya kira-kira berapa sama istri yang pertama itu dibawakan uang berapa ya, kalau saya persiapan 5 juta lah. Lah kok malah jujul balik 150.000.
Dari 400.000 itu saya titipkan itu malah kembali mas niki 150 kan namanya panjar, jadi mau titipan dulu, ternyata malah kurang. Lah ini semua jadikan satu, biasanya ya jadikan satu sedurut nih, lalu dimintakan legalisir mulai ke Pak Lurah, kemudian sampai pada camat. Sudah camat nanti masukkan map, antrikan ke camat, sudah nanti camat cuma tanda tangan saja, sampel tanda tangan. Kita nggak pernah diinterogasi, kamu nggak, beliau tugasnya tanda tangan saja. Nah kalau surat nikah tadi itu minta legalisir dari KUA. Jadi harus minta legalisir dari KUA dulu, sound fotokopi, ya, dilengkapi ini. Semua itu tadi serahkan kepada Pak Lurah, Pak Lurah atau Pak Kades, kemudian ditandatangani semua, kita serahkan ke kecamatan, kemudian dia di ACC semua. Setelah itu dimintakan materi di fotokopi kalau nggak salah 9 bendel atau 9 bendel atau sampai 12 bendel. Jadi banyak kok. Saya langsung ke kantor pos saat itu, terus di tempeli materai, setorkan, lalu kita sidang. Saya menceritakan ini sekaligus menjadi tarbiyah sampean ya. Pendidikan poligami untuk pengen resminya. Nanti tapi tujuan saya untuk Islam jamaah. Nah setelah itu kita sidang, insya Allah sidangnya 5 kali. Sidang itu apa? Sidang itu tujuannya hanya untuk mentah nih, nanti kamu seperti ini, nanti gimana, kamu seperti ini ya, hal layaknya orang yang sidang, tidak ada yang salah semua. Pemohon dan termohon itu aja, tidak ada yang tersangka, nggak ada. Yang banyak ditanya oleh hakim adalah istri yang pertama. Nanti suami mungkin 5 kali. Mulai pertama saya dengan istri saya, kedua saya dengan istri saya dengan calon istri saya, ketiga saya dengan istri saya dengan calon mertua saya, keempat kemudian saksi tetangga saya atau teman-teman saya bahwa saya benar-benar punya istri ini, ada saksi. Saat itu saksinya Mas Fathul Qorib ya, yang sekarang jadi jadi hakim agama. Memang saya tak ya saksi ini dulu waktu itu dia masih kuliah ya, sekarang jadi alhamdulillah jadi hakim agama, tukang nyidang malah sekarang. Nah, sama Mas Agung itu ketua muda-mudi Karanganyar Kota dulu. Alhamdulillah masih di dalam, belum hijrah, kita doakan. Ya, beliau memberikan pemaparan bahwa apakah benar ini ikhwan hadi ini punya rumah, punya ini, benar. Hanya itu aja. Terus terakhir putusan. 5 itu terakhir putusan. Semua dihadirkan, kemudian dibacakan keputusan bahwasanya sudah di ACC untuk dispensasi poligami. Ya begitulah, saya menceritakan ini bukan sesuatu yang tabu, ini saya sampaikan, ini ada secara prosedural. Artinya gini, saya tujukan kepada akhwat-akhwat yang dimadu oleh suaminya, yang dipoligami oleh pengurus-pengurus yang saat ini dengan dibitonahkan, disimpan, dibitonahkan. Jangan mau. Begitu mudahnya ngurus, mudah sekali. Ya, mudah. Murah dan mudah dan membuat kita lega. Karena memang aturan di Indonesia kan seperti itu nih. Ya kita ngikuti aja biar kita nggak ada beban lah. Kasihan nanti anak kita ketika misalnya kita punya anak nggak bisa ngurus akte kelahiran karena nggak punya surat pernikahan dari ibu dan ayahnya. Gitu. Nah ini yang terjadi dalam Islam jamaah banyak, mungkin ratusan, mungkin di angka ribuan. Sehingga yang terjadi ada terzalimi ya karena nyepelek niki. Tahu-tahu hilang tanpa kabar. Tahu-tahu cukup hanya dengan tulisan pegun, kamu tak ceraikan. Enak ini. Lalu mana sisi dakwahnya? Padahal kalau kita lihat ini, golongan ini nih paling gencar bab masalah wayuh, luar biasa. Kalau ini sampai
terjadi pernikahan atau wayuh ini benar-benar apa? Benar-benar dengan sesuai syariat, sesuai, tidak ada yang saling disakiti. Jadi pernikahan ta'addud itu jangan hanya mencarikan pahala kita dengan istri kedua kita, tapi semuanya, istri pertama, istri kedua sama-sama dapat pahala. Mohon maaf sekali karena memang saya juga ya Allah memanahkan aja. Jadi kebetulan jadi rezeki itu aja, rezeki, jadi jangan enggak usah. Oh, enggak usah ya, rezeki aja. Bagi para ibu-ibu penyimak juga ya enggak usah gimana. Ya memang kodrat saya, takdir saya, qadar saya saat ini diamanahi untuk membina dua wanita lah bahasanya. Jadi gampang sekali sebenarnya. Kalau sir kemudian sampai berdampak kepada kemadorotan, nggak mau begini sampai, ya, ini saya takutkan ya, ini ya cara orang menguntungkan sebelah pihak saja. Dan itu didukung di Islam Jamaah, itu didukung seperti itu. Diwayuh. Ya, makanya monggo yang bagi akhwat, ibu-ibu, umahat yang saat ini mungkin menyimak ribat akris salim, ayo minta keadilan sebagaimana keadilan yang sudah dilaksanakan di negeri kita ini. Artinya sudah menjadi aturan. Kalau nggak jadi aturan sih, ya tafadhalu. Dan kita lebih ringan, kita jalan-jalan bersama istri-istri kita, santai, tahu semua. Surat nikahnya saya double. Jadi kalau saya surat nikahnya itu ya saya ada 2, istri saya 1 lagi, saya 1, ada 2. Ini masih ada lowongan 2 nih. Ojo saya. Ya, ini saya sampaikan untuk dakwah, dalam artinya dakwah. Ya minimal ada faktor yang lain, tapi faktor yang lain kan bukan berarti kemudian antum semua kemudian memadorotkan dengan yang lain terjadi zalim. Dan itu benar-benar terjadi, puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan korban-korban pernikahan bitona dan pernikahan bitona ini luar biasa, wayuh poligami bitona, dan itu dilakukan orang-orang yang punya di dalam jamaah punya pangkat lah, punya pangkat. Kebetulan di sini ada orang yang menikah ta'addud itu berapa ya? 2, 3, satu daerah sini. Cuman yang bisa terbuka, artinya ada surat resmi dan sebagainya, alhamdulillah biidznillah saya. Saat itu wah puncak selalu dipamerkan di daerah seperti Mas Ikhwan ini. Tapi saya nggak bertahan lama, waktu itu hanya pernikahan saya dengan saya di non aktif itu hanya sekitar setengah tahun ya. Kasihan istri saya kedua itu sebenarnya. Jadi belum menjumpai kejayaan Dzulhijjahnya di dalam Islam Jamaah sudah apa 3 bulan insyaallah. Ya 3 bulan, saya nikah itu bulan Januari Februari. Kemudian bulan 3 atau bulan 4 saya dinonaktifkan. Padahal saat itu sedang rame-ramenya, sedang poligami. Wah ini mulai ada sinyal positif, ini ada contoh mubalik daerahnya, ulama daerah nih. Pengajian daerahan bersama istri semua. Dan bahkan istri saya sampai sekarang alhamdulillah bismillah ketika kemana-mana berdua. Ini masuk di hifdzul Quran juga berdua. Setiap pagi juga berangkat berdua. Saya yang di rumah tulanan. Ya begitulah. Ya kalau pengen lebih tahu persis ya tafadhol silahkan main ke rumah saya insya Allah akan ketemu lah. Itu ya. Jadi saya katakan ini saya sampaikan agar para ummahat, para ibu-ibu di Islam Jamaah yang sekarang ini tidak menutup kemungkinan antum semua itu menjadi istri-istri yang bahasa wasar loh ya, mohon maaf istri simpanan atau bitonah dalam kata lain, sampai minta pada suami Anda. Mudah, nanti saya tampilkan di sini nanti ya. Mudah, nanti datang aja ke pengadilan agama, file-file semua dipakai, ada semua, tinggal
copy paste gitu aja, tinggal apa-apa alasannya, kemudian nanti nama, alamat tentunya, ajukan, tunggu surat panggilan. Nanti surat panggilan akan diantarkan dari pegawai pengadilan agama. Biasanya ada survei, cuman surveinya paling 1 orang 2 orang, survei ya, ingin nonton ini bener-bener rumahnya dengan iya Pak, oh ya, dicocokkan, oh ya, oh ya sudah, itu aja, nggak sulit, nggak, penghasilannya dibuat. Kalau memang Anda misalnya di perusahaan ya tinggal slip gajinya berapa. Saya dulu waktu aku gak perusahaan, tadi aku yang mau balik daerah, tadi ya pokoknya nulis tak kira-kira, dan tak bilangin istri saya dua-duanya, ini cuman penulisan ya, artinya kita ambil yang yes, pokoknya ini kan saya nggak bisa memastikan, kita nggak bisa menulis, nggak bisa memastikan karena nggak dapat gaji. Beda lagi udah dapat gaji, itu jelas per bulan berapa. Ini kan kadang kan kita jualan, punya fotokopi dan lain sebagainya. Binilah, alhamdulillah diberikan kemudahan. Akhirnya nikahnya ya nikah rame-rame sama istri saya juga, KUA bersama-sama keluar. Bahkan yang pengiring manten dari istri pertama saya, 1 mobil sampai Klaten sana. Oke, semoga ini membuka akal sehat begitu mudah ya. Saya tunjukkan kepada para ummahat ibu-ibu yang di Islam Jamaah yang sekarang posisinya di nikah pitonah, segera Anda minta, namun tetap mengedepankan etiket yang baik, jangan berputus asa ya. Putus asa sambil disadarkan bapaknya, ternyata seperti ini itu kurang tepat Pak. Ajaran awal dewe kurang tepat ini. Masa pernikahan siri, pernikahan bitonah didukung. Ayo dong kita poligami ya secara gentle, terang-terangan, biqadri istata'ihi, dengan kemampuannya masing-masing. Oke, mohon maaf saya bukan sedang memberikan kuliah tentang poligami atau seminar poligami, karena tidak saatnya, karena ribet akal salim untuk meluruskan akal sehat, akal waras dan akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Bukan dalam rangka untuk seminar poligami, kalau itu di forum yang lain, insyaallah biidznillah. Oke, demikian saudaraku semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات